Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengar penuturan cerita dari istrinya bahwa tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung dari Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah dan dihentikan. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata tidak diketemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas, apalagi mengganti kerugian atas kejadian tersebut. Hal inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan tipu muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena dia tidak selera makan. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak bisa beranjak tidur ataupun istirahat. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," Abu Nawas berkata kepada istrinya dan menyuruh istrinya untuk mengambilkannya. "Untuk apa?" tanya istri Abu Nawas dengan heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan singkat kepada istrinya. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata dengan tawadhu'nya kepada sang raja, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin, dan mereka juga berani memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Nawas?" sergap Baginda dengan kasar. "Lalat ini, tuanku raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi hamba harus mengadukan hal ini kepada seseorang selain kepada Baginda? Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku, wahai Nawas?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat ini." Baginda Raja tidak bisa mengelak diri dan menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca istana. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian hinggap di vas bunga kerajaan. Kemudian dipukulnya sampai hancur. Kemudian giliran patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotnya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempat depannya Baginda Raja.
Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Baginda baru sadar bahwa dia berbuat salah kepada Abu Nawas. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur, sama seperti halnya ketika hancurnya rumah Abu Nawas atas perintah Baginda menggali rumahnya, dan rumah Abu Nawas menjadi porak-poranda. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa keliru berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi sangar dan garang, serta ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawanya dari istana. Demikianlah hikmah dari kisah Abu Nawas dapat kita ambil manfaatnya. Ketika seseorang menjadi seorang pemimpin, maka tidak boleh berbuat sewenang-wenang dan merugikan orang lain. Ketika sengaja atau tanpa sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka bisa jadi kita harus menerima konsekuensi yang kita kerjakan dari perbuatan kita tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.